Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan, memberi kita rizki, memberi kita napas, menghadirkan seluruh kebutuhan kita. Ya, baik kita mensyukurinya atau tidak, baik kita menyadarinya atau tidak, tapi Allah senantiasa memberi kita nikmat, sehingga kita bisa merasakan nikmat Allah baik di saat kita taat, bahkan di saat kita maksiat. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menegakkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan, dan berikan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita yang berpegang teguh kepada risalah yang disampaikannya. Semoga di yaumil kiamah kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah dan bisa masuk surga bersamanya. Amin. Saudaraku sekalian, insya Allah Al-Fakir pada kali ini ingin membahas tentang khitan, dan mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat ya buat saudara sekalian. Saudaraku, khitan itu merupakan bagian daripada syariat Islam, dan khitan merupakan syariat yang telah dimulai atau dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Muhammad diutus, ya syariat ini berlanjut dan harus diaplikasikan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Khitan memiliki fungsi yang sangat luar biasa ya. Tujuan daripada khitan itu adalah yang pertama untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh seseorang ya, atau tubuh anak laki-laki, di mana di bagian dakarnya atau di bagian kemaluannya itu ada khuluq, penutup yang menutupi ujung kemaluannya itu, sehingga kalau dia tidak dipotong khuluq itu, maka khuluq itu akan menyisakan bekas air pipis, sehingga kalau itu terjadi maka dia tidak sempurna dalam toharoh, dan kalau toharohnya tidak sempurna maka tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Saudaraku sekalian, khitan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan ibadah sholat, sehingga inilah yang kadang-kadang terlupakan oleh orang tua yang mengkhitan anaknya. Bahkan kalau kita menyaksikan hari ini, ada sebagian orang tua yang mengkhitan anaknya malah memasukkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan syariat Islam dan tidak berkaitan dengan sholat, bahkan tidak penting untuk diamalkan itu ya. Tapi mereka melupakan hal yang urgen, hal yang penting daripada tujuan khitan itu sendiri. Seperti apa ya yang penting itu? Yaitu yang pertama, setelah orang tua mengkhitan anak, harusnya dia memahami bahwa tugas dia itu belum selesai untuk mengantarkan anaknya menjadi seorang muslim. Karena sejatinya khitan itu adalah peletakan batu pertama dalam membangun keislaman anak, peletakan batu pertama untuk membangun agama anak gitu ya. Sehingga setelah anak itu dikhitan, belum selesai kewajiban orang tua kepada anak, belum. Apa tugas selanjutnya? Yang selanjutnya adalah mengajarkan kepada anak tentang adab buang air yang benar menurut syariat Islam. Jadi anak yang sudah dikhitan harus diajarkan di mana dia buang air kecil ya. Ya, jangan disuruh buang air kecil pinggir jalan, disolokan, tapi di mana? Di area yang tertutup dari penglihatan orang-orang. Karena seperti itulah Rasul mengajarkan kepada sahabat. Terus selanjutnya diajarin beristinja dengan baik dan benar ya gitu. Sehingga dengan istinja itu bersihlah gitu ya kemaluan si anak ketika habis buang air kecil. Nah, saudaraku sekalian, itu adalah hal pertama yang harus dilaksanakan atau diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Kenapa ini harus diajarkan? Rasulullah SAW pernah ya menjelaskan dalam satu hadis bahwa ada penghuni kubur yang disiksa oleh Allah bukan karena dosa besar gitu ya, tetapi salah satu dosa yang menyebabkan orang ini disiksa di dalam kubur itu adalah dia tidak bersuci setelah dia pipis, dia tidak membersihkan kemaluannya setelah dia buang air kecil. Nah, ini tentunya jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Artinya kalau orang tua setelah mengkhitan anaknya dan tidak mengajarkan hal ini kepada anaknya sampai dia tumbuh besar dewasa,
ya terbiasa buang air pipis, buang air kecil sembarangan sehingga dia tidak beristinja, berarti orang tua ini lalai gitu ya akan kewajiban hal itu. Berarti orang tua ini seakan-akan meridoi ya anaknya untuk meridoi anaknya mendapatkan ancaman siksa kubur ketika dia wafat gitu. Nah, selanjutnya kewajiban orang tua setelah mengajarkan ya toharoh yang benar, terus di mana pipis yang benar. Setelah anak itu berkhitan, maka orang tua juga wajib mengajarkan apa? Wudhu ya. Kenapa? Karena anak itu dihitan supaya bisa melaksanakan sholat dan toharohnya sempurna. Maka setelah dia dihitan, maka kewajiban orang tua yang ngajarin toharoh itu sendiri sebagai tujuan daripada dilaksanakannya hitan. Sehingga seorang ayah, seorang bunda setelah anaknya dihitan ya wajib ngajarin wudhu kepada anaknya. Setelah itu apa? Ngajarin sholat. Ngajarin sholat ya. Tujuan sholat itu apa, kepada siapa dia sholat, apa pentingnya sholat dalam kehidupan, dan apa keutamaan sholat dan pentingnya sholat bagi kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, ini wajib diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak kita dihitan ya, tapi setelah dihitan tidak diajarin wudhu, tidak diajarin sholat. Kalau begitu tujuan hitannya apa gitu? Padahal tujuan hitan itu adalah untuk menyempurnakan toharoh gitu. Dan ketika kita mengajarkan anak kita sholat, bukan hanya sekedar mengajarkan bacaan niatnya, bacaan sholatnya, serta hanya mengajarkan gerakannya, juga hanya mengajarkan waktu-waktu sholat dan jumlah rakaatnya. Tapi juga kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang tujuan sholat itu apa, kepada siapa dia sholat, apa fungsi sholat dalam kehidupan. Kenapa? Karena ya banyak kasus ya, bahkan saya sendiri dulu ya sempat terjerumus kepada hal ini gitu ya, dimana kita dari kecil melaksanakan sholat, kita dari kecil sudah bisa sholat, kita dari kecil sudah terbiasa melaksanakan sholat. Tetapi ketika Allah menghadirkan ujian dan masalah dalam hidup, kita itu kelimpungan gitu ya untuk meminta solusi. Bahkan kita bertanya-tanya kepada siapa saya harus minta solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Padahal di dalam Al-Quran ya Allah telah berfirman bahwa sesungguhnya sholat itu adalah sebab dibukakannya pintu-pintu pertolongan dari Allah. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sholat itu adalah pintu komunikasi antara kita dengan Allah. Sholat adalah dimana kita mencurahkan segala hajat dan kebutuhan kita. Juga sholat di situ adalah wujud kita butuh kepada Allah, kepada pertolongannya. Dan sholat juga merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, kita ya sering ya melihat orang melaksanakan sholat, banyak orang yang melakukan sholat dan banyak orang yang terbiasa melaksanakan sholat. Tetapi ketika dia tidak paham dan tidak mengerti tujuan sholat itu apa dan fungsi sholat itu apa, maka ketika ujian menerpa hidupnya, masalah mengguncang jiwanya ya gitu, problem-problem hidup datang menghampirinya, seakan-akan dia bingung mencari jalan keluar dari masalah yang sedang ia hadapi. Padahal sejatinya sholat itu adalah pintu gerbang untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ya kita ketika memiliki anak dan dihitan anak kita, maka ya bukan hanya mengajarkan pelaksanaan sholat, tapi juga mengajarkan fungsi dan tujuan sholat itu sendiri. Bahkan di surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar gitu ya. Sholat itu adalah satu ibadah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, tentunya kita juga kepada anak-anak kita tidak hanya mengajarkan praktek sholat, tapi juga menjelaskan kepada mereka bahwa seseorang yang sudah melaksanakan sholat itu dituntut untuk menjadikan sholatnya sebagai
benteng yang mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau misalkan ada orang sholat tetapi perbuatan sholatnya itu belum mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, ini bisa jadi ada beberapa faktor. Bisa jadi karena dia tidak paham tentang tujuan sholat, bisa jadi dia tidak mengerti apa fungsi sholat, atau bisa jadi dia melaksanakan sholatnya hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia tidak paham apa tujuan dan fungsi dia melaksanakan sholat. Nah, ini semua adalah kewajiban kita ya sebagai orang tua mengenalkan sholat kepada anak-anak kita, terutama setelah kita menghitan anak. Jadi kalau ada orang tua menghitan anak tetapi tidak menjelaskan ini semua kepada anak, maka dipertanyakan dia tujuan menghitan anak itu apa gitu. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan berarti dia tidak menjalankan syariat ya gitu. Jadi artinya dia menjalankan hitannya bukan untuk melaksanakan syariat dan menegakkan syariat pada diri anak. Kalau hitan itu tujuannya adalah hanya untuk kesehatan, ya berarti tidak jauh beda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka juga menghitan anaknya ya, tapi tujuannya hanya sekedar untuk kesehatan. Nah, saudaraku sekalian, kita juga sering mendapati banyak hal ya dalam acara hitan itu yang sebenarnya bukan dari Islam, tapi seakan-akan itu adalah bagian daripada Islam. Bahkan ketika hal ini dihadirkan itu ya, syiar Islamnya malah terkikis dan hilang gitu ya. Seperti apa? Seperti acara hitanan dengan menghambur-hamburkan uang gitu ya, dengan menggelar acara yang malah mengundang maksiat dan mendatangkan maksiat seperti dangdutan itu ya, atau acara-acara yang menghamburkan uang yang sebenarnya bukan bagian daripada syariat tapi bagian daripada budaya yang kadang kental dengan nuansa kesyirikan, seperti acara kuda lumping gitu ya, acara sisingaan ya. Maaf, kalau kita perhatikan itu acara hal-hal seperti itu bukan dari Islam gitu. Nah, bahkan banyak orang yang menghitan anaknya lebih mempedulikan hal itu ketimbang menegakkan perintah-perintah Allah dalam diri anak setelah anak itu dihitan. Banyak orang tua yang merasa malu ketika anaknya dihitan itu acaranya biasa saja ya, dan tidak malu ketika anaknya sudah dihitan tapi anaknya tidak bisa melaksanakan sholat. Ini tentunya hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tujuan hitan anak kita itu adalah untuk menegakkan syariat pada diri anak, kecuali kalau hitannya tujuannya hanya sekedar ikut-ikutan atau hanya sekedar untuk menggelar acara yang mendatangkan keuntungan itu ya, misalkan dia undang saudaranya, undang tetangganya, undang untuk ya banyak orang untuk menghadiri acara hitan, dan dia menyediakan makanan yang setiap orang datang itu harus memberikan amplop atas makanan yang dia makan. Ini juga tentunya aneh itu ya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu yang namanya walimahan atau jamuan itu sifatnya gratis gitu, sehingga orang yang diundang ke acara walimahan itu tidak terbebani harus memberi uang gitu. Tapi sekarang kalau ada orang dapat undangan acara walimahan, baik itu pernikahan atau hitan, mereka kadang-kadang merasa terbebani gitu ya. Kenapa? Karena di saat mereka datang mereka harus memberikan uang atas ganti dari jamuan yang mereka makan. Inilah beberapa hal yang harus kita perbaiki terkait masalah hitan. Tentunya mungkin dari penyampaian saya ini ada yang tidak menerima, ada yang tersinggung, atau ada yang mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak benar atau salah. Tapi yuk kita kembali lagi kepada syariat Islam, kembali lagi kepada Quran dan Sunnah, dan kembali lagi kepada apa yang dicontohkan Rasulullah tentang hitan ini gitu. Jadi hitan ini tujuannya jelas, tapi tujuan hitan ini akan hilang ketika kita sebagai umat Islam ya menghitan anak tanpa tahu fungsi dan tujuan hitan itu sendiri. Semoga Allah memberkahi kita semua, membimbing kita semua, dan memandaikan kita semua untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa istiqomah meniti jalan yang lurus. Semoga bermanfaat.